Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 20 September tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gun, Imam, dan Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan martir Korea. Peringatan kedua orang kudus ini menunjukkan penghormatan gereja terhadap semangat iman umat Katolik Korea yang tiada taranya. Sebenarnya gereja di Korea didirikan oleh seorang rasul awam yang pada tahun 1784 pulang dari Beijing, tempat di mana ia dibaptis. Baru 50 tahun kemudian, beberapa imam misionaris Prancis diam-diam masuk Korea untuk melayani jemaat-jemaat Katolik yang sampai saat itu dikembangkan oleh pemuka-pemuka awam. Yang mengesankan adalah bahwa iman Katolik yang ditanamkan oleh rasul-rasul awam itu sungguh berakar dalam hati umat. Pria, wanita, orang tua, dan anak-anak pun disiksa, bahkan dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Antara tahun 1836 dan 1867, tidak kurang dari 103 warga gereja yang masih begitu muda mati sebagai martir. Di antara mereka, secara khusus disebut Pastor Andreas Kim Tae-gun, Imam pribumi Korea yang pertama, dan Bapak Paulus Chong Ha-sang, seorang rasul awam yang tanpa mengenal lelah menjadi katekis dan pelayan umat. Sejarah gereja di Korea ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja pada dasarnya tidak hanya melulu tergantung pada para uskup dan imam, melainkan dari keyakinan dan semangat iman yang dihayati oleh seluruh umat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 12 sampai 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah
Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid menyertai Dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melayani Tuhan dengan berkat yang ada pada kita. Sejak awal berdirinya gereja, para wanita berperan sangat penting. Kaum wanita dikenal sangat aktif dalam penyebaran awal kekristenan. Terdapat banyak orang kudus perempuan atau santa dan banyak devosi yang diawali oleh kaum perempuan. Para biarawati abad pertengahan memiliki pengaruh dan kuasa yang besar, dan para biarawati telah memainkan peranan penting dalam gereja Katolik melalui biara-biara, terutama dalam pendirian sekolah, rumah sakit, panti jompo, dan lain-lain. Tidaklah mengherankan kalau hingga saat ini kaum wanita sangat menonjol dalam kehadiran, partisipasi, dan keaktifan dalam gereja. Mereka ikut ambil bagian penting dalam pewartaan iman akan Yesus yang bangkit dengan cara mereka.
seperti Paulus dalam bacaan pertama memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Bagi Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini menggambarkan Yesus yang berkeliling desa-desa dan kota-kota di Galilea, dan yang aneh adalah Dia tidak hanya ditemani oleh murid-murid laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang memutuskan untuk mengikutinya. Wanita-wanita itu adalah Maria, disebut juga Magdalena, Yohana, Susana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yesus telah melayani ketiga wanita ini dengan mengusir roh jahat dan menyembuhkan kelemahan mereka. Sebagai rasa syukur, para wanita tersebut melakukan perjalanan bersama Yesus dan menafkahi Yesus dan murid-muridnya dengan sumber daya pribadi mereka. Secara nyata, melalui dukungan keuangan mereka, para wanita ini merupakan bagian penting dalam pelayanan Yesus. Injil memberitahu kita bahwa semua orang yang berdiri di sisi Tuhan kita adalah orang-orang yang luar biasa dan menakjubkan. Kita membutuhkan wanita-wanita yang berbakti di dalam gereja, setia dalam menyediakan kebutuhan Tuhan kita, setia dalam tinggal bersamanya, bahkan dalam bahaya, dan setia bahkan setelah kematiannya. Saudara-saudariku terkasih, siapapun yang memilih untuk mengikuti Yesus adalah seorang murid. Saat ini, kita adalah wanita dan pria yang telah memilih untuk mengikuti Yesus. Kelompok perempuan ini memainkan peranan penting dalam memberikan kebebasan kepada Yesus untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan mendukung Dia secara material dan finansial. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk meniru para wanita dengan menggunakan sumber daya material kita untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan kedatangan kerajaan Allah. Para wanita ini dapat mengilhami kita untuk menggunakan apa yang telah diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan umat-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.